Baik, mengapa kami harus memilih Anda untuk perusahaan ini? Tanyanya dengan tatapan yang menusuk dan kedua tangan di atas meja. Aku pun terdiam, bingung harus menjawab bagaimana. Keringat dingin sudah mulai menyelimutiku. Kata-kata terperangkap dalam tenggorokanku yang kering. Aku duduk di ruangan dan bahkan tidak satu pun yang menyapaku atau menyambutku dengan kehangatan. Ruangan terasa semakin dingin dan membeku. Mengapa aku harus dipilih? Apakah aku seseorang yang memiliki keunggulan istimewa yang membedakanku dari orang lain? Tidak. Aku hanyalah lulusan SMA. Semua pencapaian yang terasa besar bagiku hanya terkesan sepele di mata orang lain. Pendidikanku pas-pasan. Gelarku kosong. Mungkin aku terlihat biasa saja. Tapi aku benar-benar rela banting tulang demi menafkahi keluarga. Aku menjawab dengan air mata yang berlinang. Memikirkan ibuku yang terbaring lemah di ranjangnya. Baik, kami akan segera menghubungi Anda 2 minggu ke depan ya. Jawaban klasik. Aku sudah cukup sering mengikuti wawancara seperti ini untuk bisa mengerti makna di balik kalimat itu. Aku berusaha untuk tetap kuat dan memaksa diriku untuk pulang. Setiap langkah terasa semakin berat. Aku bisa merasakan kedua pundakku terbebani oleh kegagalan dan rasa bersalah. Aku ingin tetap mencoba, tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun aku tidak bisa bohong. Aku lelah. Tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan pulang. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pak, bakso satu ya. Gak usah pedes-pedes. Ditunggu ya, Mbak. Jawab Bapak tukang bakso. Tak lama kemudian pesanan aku datang. Uap panas dari kuah bakso yang mengharumkan batang hidungku, seperti mengembalikan semangatku yang hampir hilang, menenangkan suasana hatiku yang kacau. Habis dari mana, Mbak? Kok lemes banget? Habis taruh lowongan kerja di perusahaan CBA, ini udah lamaran ke-10 dan minggu ini. Kayaknya gagal lagi. Balasku lesu. Kamu masih muda. Kok nggak kuliah? Aku menghela napas. Lagi cari uang buat ngurus ibu, Pak. Sekarang semua perusahaan maunya yang kuliah. Bapak tukang bakso mengangguk pelan dan berkata, Aku ngerti banget, Mbak. Dulu, aku juga sempat berpikir, kalau nggak kuliah, hidup nggak akan berkualitas. Aku terkejut mendengarkannya dan menatapnya dengan bingung. Hah? Bapak nggak kuliah? Tanyaku spontan. Kuliah? Sampai S2 bahkan. Tapi Mbak lihat sendiri, aku sekarang jualan bakso. Bapak itu menyatakan dengan tawaan kecil. Aku hanya bisa terdiam, tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dulu sempat kerja di kantor. Tiba-tiba perusahaan tempat kerja bangkrut. Bingung, kehilangan arah. Akhirnya, aku jualan bakso. Awalnya malu, namun setelah beberapa waktu aku pun sadar, pendidikan tinggi tidak sepenting kerja keras dan usaha kita. Lanjut bapaknya sambil menyiapkan pesanan pelanggan lain. Seorang pelanggan dari meja sebelah tiba-tiba menyela. Tetap aja Pak, kalau orang berpendidikan tinggi pasti lebih mudah cari kerja. Kalau enggak, ya nasibnya jualan di pinggir jalan. Suasana hening sejenak. Bapak tukang bakso menjawab tenang. Mungkin benar, Bu. Tapi kadang justru orang bergelar tinggi bingung mau mulai dari mana. Perdebatan berlanjut. Aku termenung, memikirkan masa depanku yang belum jelas. Kupikir hidupku gagal karena nggak kuliah. Tapi di depanku ada bapak tukang bakso yang berpendidikan tinggi yang justru menemukan makna hidup setelah kehilangan segalanya. Pelanggan itu kembali bersuara tajam. Kalau semua orang pikir gelar nggak penting, negara ini nggak bakal maju. Bapak itu meletakkan centongnya. Tetap tenang. Aku cuma bilang, gelar itu bukan jaminan. Hidup gak bisa diukur dari gelar saja. Bu, aku gak bilang kuliah itu salah. Yang aku maksud, kalaupun hidup gak sesuai rencana, bukan berarti kita gagal. Aku hanya ingin orang muda kayak Mbak ini ngerti, hidup tuh gak bisa diukur dari gelar doang. Tambah bapak tukang bakso, suaranya masih datar. Matanya memancarkan kesabaran yang sudah menipis. Aku bisa merasakan udara menjadi berat. Suara mereka berdua bergema di kepalaku, bercampur dengan pikiranku yang sudah lelah.
Dan tepat saat itu, ponselku bergetar di atas meja. Rumah sakit umum telah menghubungiku. Aku langsung berdiri dan berlari tanpa pamit. Napasku terengah saat sampai di rumah sakit yang dingin dan berbau obat. Ibu terbaring lemah, tubuhnya semakin kurus. Aku ingin menangis, tapi air mataku habis. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah goyah. Di ruang tunggu, mataku tertumbuk pada seorang anak perempuan yang duduk sendiri, yang menangis pelan sambil menatap kertas ujian di tangannya. Aku berhenti, lalu mendekatinya. "Kamu kenapa?" tanyaku lembut. Ia mengusap matanya. Aku dapat nilai jelek, aku udah belajar tapi tetap aja gagal. "Dengar ya," kataku pelan. "Nilai itu bukan segalanya. Kadang hidup malah ngajarin kita lewat kegagalan. Yang penting kamu jangan berhenti mencoba." Ia menatapku bingung. Kakak ngomong gitu karena kakak pinter ya? Aku tersenyum tipis. Enggak, justru karena aku tahu rasanya gagal dan tetap harus jalan terus. Berapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah suram. Keadaannya lumayan kritis. Kami akan berusaha semampu kami, tapi perlu biaya tambahan. Aku menatap ruang ICU yang tertutup rapat. Entah kenapa, suara bapak tukang bakso kembali terngiang. Pendidikan tinggi tidak sepenting kerja keras dan usaha kita. Dan malam itu aku baru sadar. Bahkan kerja keras pun terkadang masih kalah oleh nasib yang tak adil. Tapi besok pagi, aku tahu aku harus kembali berdiri. Di balik keputusasaanku, aku hanya bergantung kepada kepastian. Pekerjaan yang sederhana. Sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang minim, tidak ada masalah. Ini kesempatan satu-satunya untuk aku dan ibuku. Tidak menyerah pada hidup. Meski dunia yang memberikan kekacauan yang tak pernah diduga dan direncanakan.